Kita kita mulai dengan ta'awud dan basmalah. Mangga teh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, gitu teh ya. Ini teh ada siapa aja? Ada Teh Titis ya. Terus ada Teh Fani, Teh siapa nih? Teh Nur Hikmah, Teh Diana, Mbak Nurul, Teh Uli sama Teh Misel. Ya, Masya Allah Teh gitu. Mungkin di sela-sela kesibukan teteh-teteh semua ya gitu. Atau sekarang ada lagi nggak sibuk atau gimana Teh? Karena mungkin kan sekarang ada yang kerja ya. Atau mungkin biasanya kalau Ramadan itu kan jam-jam segini tuh aktivitas ibu-ibu tuh kan apa selesai nyiapin kalau subuhnya nyiapin sahur tuh biasanya jam segini udah mulai agak teng-teng ngantuk-ngantuk gitu ya. Mudah-mudahan kita isi dengan aktivitas yang apa senantiasa terus kita kaitkan kepada Allah ya Teh ya. Bahkan tidurnya teteh-teteh pun itu bisa ngait ke Allahnya gitu. Siap, siap, siap ya Fani. Ya, mungkin sedikit aja dulu ya bocoran tentang hari ini bahasanya apa gitu kan. Tadi udah saya sampaikan, cuman lebih kayak gini. Mungkin teteh-teteh kenal tentang Ibunda Khadijah. Teteh-teteh sering baca, sering dengerin kisahnya, sering mungkin ada filmnya ya dulu pernah saya lihat beberapa kayak film potongan kecil ya gitu. Nah, mudah-mudahan sih tergambar siapa sih Bunda Khadijah tersebut gitu kan. Karena inilah sosok yang luar biasa yang menopang Islam pada zamannya dulu gitu kan. Seorang wanita loh teh sama kayak kita, sama-sama makan, sama-sama hidup seperti kita. Ya, pun bahasa Sunda mah sama-sama napak kakinya gitu kan ya ke tanah. Jadi bukan dari golongan malaikat bukan, tapi seorang manusia, seorang insan yang dimana Allah berikan tadi apa beberapa siap-siap beberapa kemampuan luar biasa gitu kan ya. Nah, kita coba lihat dulu ada lima kecerdasan dari ibunda yang mungkin bisa kita lihat, yang mungkin kita bisa contoh. Nah, apa sih teh gitu kan kecerdasan tersebut gitu kan? Teh, di sini ada yang pernah baca sejarahnya Ibunda Khadijah nggak? Coba saya pengen tahu teh. Ada nggak? Ada yang pernah membaca? Nggak apa-apa dibuka aja ya kalau ada saya teh atau siapa. Langsung aja kan ini bentuknya sharing. Ada yang pernah baca? Pernah dengar? Ada nggak teh? Bentar, saya lihat chatnya. Oh, saya pernah. Tefani, ya, Tefani, Masya Allah. Pernah dengar ya teh ya, gimana sih perjuangannya beliau? Ringkasannya tapi nggak apa-apa teh, nggak apa-apa. Ya, karena memang apa begitu sangat panjang kalau diceritakan. Belum tamat. Sangat panjang, sangat banyak hikmah, banyak sejarah yang ternyata membuktikan kekuatan seorang wanita gitu kan. Jangan jangan berpikir begini, ada tugas menegakkan Islam, tugas dakwah gitu kan, tugas apa lagi mendidik tanda kutip ya, memberikan penopang ekonomi misalkan gitu pada saat itu mah cuma tugas laki-laki, enggak teh. Itu dibuktikan oleh Bunda Khadijah ya. Ibunda Khadijah itu betul-betul all in kalau kata aku ya teh. Kalau bahasa sekarang mungkin multi talenta, ya multi talenta. Nah ini ada 5 kecerdasan yang memang bisa teteh-teteh tilik ya dari Ibunda Khadijah. Yang pertama dari kecerdasan intelektualnya. Nah, kenapa sih Ibunda Khadijah itu dilihat sebagai sosok wanita yang memiliki kecerdasan intelektual? Yang pertama, Ibunda Khadijah itu berada dalam dominasi pria pada saat itu. Ibunda Khadijah itu adalah seorang saudagar kaya raya, di mana hampir 1/3 atau 2/3 harta di Mekah itu milik Ibunda Khadijah. Ya, kebayang ya. Jadi ke saat itu tuh saudagar-saudagar tuh rata-rata tuh laki-laki teh, kaum ikhwan. Tapi Ibunda Khadijah itu nyempil teh, tek gitu. Menjadi seorang saudagar yang luar biasa di antara para laki-laki. Bisa bersaing dengan para laki-laki gitu. Terus apa? Beliau itu sangat cerdas gitu. Menggabungkan kelembutan seorang ibu, seorang perempuan gitu kan. Dan sebagai apa teh pemimpin atau membahasa sekarang masih CEO ya. Nah, istilah nama pemilik satu
Perusahaan di mana kelembutannya itu digabungkan dengan ketegasan seorang kepemimpinan gitu loh teh ya, seorang pemimpin. Terus jeli, beliau itu sangat jeli, inteleknya itu sangat jeli untuk memilih SDM ya, sumber daya manusianya. Nanti pegawai-pegawainya Ibunda Khadijah itu apa, salah satu kan nantinya Rasulullah ya gitu, atau Nabi Muhammad gitu. Teteh nanti aja ketika saya masuk ke ayatnya. Nanti kita masuk ke ayatnya. Ya, kita tilawah pas masuk ke ayatnya saya minta tolong dibacakan nanti. Saya ceritain dulu tentang kecerdasan intelektual atau kecerdasan-kecerdasan Ibunda Khadijah. Saya lupa ngabarin Teh Misel, mohon maaf. Ya. Nah, jadi modal besarnya menjadi karyawan Ibunda Khadijah adalah kejujuran pada saat itu. Jadi karyawan-karyawannya Ibunda Khadijah itu insya Allah semuanya rata-rata orang-orang yang jujur. Gitu. Karena betul-betul di filter. Terus beliau itu sangat up to date ya. Jadi bisa dibilang ibu-ibu gaul pada zamannya. Sebentar. Kok terang banget ya. Nah, gini aja lah ya, terang banget soalnya teh. Nah, ibunda yang sangat gaul pada zamannya, up to date terhadap informasi apapun gitu kan pada saat itu. Nah, itulah yang disebut dengan kecerdasan intelektual dari seorang Ibunda Khadijah. Yang kedua, ada kecerdasan spiritual. Ya, ini 5 kecerdasan ini tete-tete tolong pahami dan tolong miliki kecerdasan-kecerdasan ini gitu ya. Kita coba gali betul-betul memaksimalkan bagaimana sih diri kita itu memiliki kecerdasan ini. Yang kedua itu kecerdasan spiritual. Spirit atau lebih ke agamisnya gitu kan. Ibunda Khadijah itu sangat paham teh, sangat paham tentang hakikat kehidupan di dunia dan di akhirat. Pada saat dulu itu, sebelum datangnya kenabian, Ibunda Khadijah itu terbebas dari penyembahan berhala. Jadi Ibunda Khadijah itu tidak pernah menyentuh atau tidak pernah bukan menyentuh, tidak pernah melakukan peribadahan penyembahan berhala. Sama nantinya seperti Abu Bakar. Ya, jadi Ibunda Khadijah itu Hanif, memegang betul apa agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Begitu teh. Jadi sangat cerdas memilah. Oh, berhala. Tidak, saya tidak akan menyembahnya. Beliau cerdas. Terus sangat tahu mana sih perdagangan yang akan menguntungkan dia di dunia ataupun di akhirat. Sangat tahu teh. Contohnya kayak gini, ketika Ibunda Khadijah itu menjadi saudagar yang belum menikah dengan Rasulullah atau dengan Nabi Muhammad pada saat itu, Ibunda Khadijah tahu teh dari mulai mengumpulkan barangnya, tata cara apa memiliki hartanya, terus mengapa ya namanya menganggap karyawannya seperti apa atau istilahnya mah bukan menganggap mereka sebagai budak pada saat itu. Jadi sangat tahu karena apa? Ibunda Khadijah itu tahu bahwa apa yang dia lakukan sekarang itu akan ada pembalasan. Begitu. Ditambah ketika Ibunda Khadijah itu menikah dengan Rasulullah, Ibunda Khadijah menyuplai, tanda kutip ya, memberikan seluruh hartanya untuk apa teh? Untuk jalan dakwahnya Rasul. Karena ketika menikah, Ibunda Khadijah berkata seperti ini, wahai suamiku, hari ini aku telah menjadi istrimu. Seluruh hartaku aku berikan kepadamu dan aku hanya akan menerima apapun pemberian darimu. Ya, kebayang teh sama sini. Jadi hartanya Ibunda Khadijah itu diberikan seluruhnya kepada Rasulullah untuk dikelola. Coba kalau kita sekarang teh, ya, ini mah saya we gitu misalkan ngobrol gitu kan. Kita punya usaha sendiri, di balik tadi ya suami memberi nafkah, punya uang gitu kan. Ini mah uang aku, bukan uang kamu gitu. Mungkin masih dengan apa pemikiran-pemikiran seperti itu. Itu nggak salah teh gitu. Cuman gitu kan kalau kita lihat Ibunda Khadijah, coba teteh perhatikan. Aku hanya akan menerima apapun yang engkau berikan kepadaku. Jadi berapa berapa rupiah pun misalkan kalau kita rupiahkan diterima weh gitu. Kayak gitu teh. Ya luar biasa ya. Nah, setelah jalan dakwah itu mulai
Rasulullah ditetapkan menjadi nabi dan rasul dan dimulailah jalan dakwahnya, maka Rasulullah menggunakan harta Ibunda Khadijah untuk di jalan Allah. Itulah perdagangan yang sangat menguntungkan, sangat menguntungkan. Jadi harta bendanya Ibunda Khadijah itu berada di jalan Allah. Nah, sekarang apa kabar dengan harta yang kita miliki? Ya, sudahkah kecerdasan spiritual kita berpikir sampai ke arah sana? Usaha kita, sudahkah kita berikan zakatnya? Sudahkah kita berikan infak sodakohnya? Sudahkah kita berpikir bagaimana usaha ini ngait ke Allah, ngait sampai kemana? Ke akhirat. Kalau belum, sok teh, kerjain, sok cari, cari titik poinnya. Oh, saya punya usaha misalkan nih, usaha cireng tehnya, jualan cireng. Kita sisihkan dari keuntungan kita untuk infak sodakohnya. Ya, kalau zakat itu kan ada apa aturannya. Nah, sisihkan untuk infak sodakoh. Ya, mudah-mudahan dengan teteh infakkan itu ngait nanti sampai umur akhir dari perdagangan ini. Begitu ya. Terus itulah yang disebut dengan kecerdasan spiritual. Jadi sangat paham deh. Ibunda Khadijah itu sangat paham, betul-betul memahami bahwa akhirat itu lebih baik daripada dunia. Jadi apapun yang dia miliki akan terus dikaitkan kepada akhirat, termasuk anak-anaknya. Nanti kita akan bahas. Yang ketiga itu ada kecerdasan fisik. Nah ini teh biasanya ya. Di sini mungkin ada yang usianya di atas 40 tahun. Ada nggak? Coba siapa teh yang usianya di atas 40 tahun di sini? Atau masih muda nih? Ada yang usia di atas 40 tahun nggak di sini teh? Ada? Nggak ada ya? Alhamdulillah berarti masih pada muda ya teh ya? Belum ya, alhamdulillah berarti tehnya sebentar lagi OTW ya teh. OTW kepala 4 ya. Nah, coba kita lihat teh. Ibunda Khadijah itu di usia berapa tahun sih? Gitu kan istilahnya menikah dengan apa Rasulullah. Usia berapa tahun teh? Di usia 15 tahun kah? Di usia 20 tahun kah? Bukan teh. Tapi di usia yang sudah tanda kutip ya kalau saya bilang sudah bisa dibilang kalau sekarang merentan cina ya itu sudah rentan gitu di usia 40 tahun ya luar biasa kesehatan fisiknya itu luar biasa teh kondisi di padang pasir ya Arab itu kan luar biasa ya katanya kalau ada yang udah pernah ke sana ya yang mudah-mudahan Allah segerakan saya juga jadi amin ya itu tete-tete semua yang belum juga mudah-mudahan Allah segerakan ini bulan Ramadan memintalah yang banyak kepada Allah ya gitu. Nah di sana itu berat teh berat terus dulu itu kan masih banyak batu-batu besar ya batu-batu yang luar biasa jadi kalau jalan itu luar biasa sakit ya karena alas pun katanya diceritakan sangat tipis pada saat itu cerdasan fisik Ibunda Khadijah itu apa teh beliau itu tidak pernah merasa lemah dirinya termasuk di hadapan anak-anak dan suaminya tidak pernah memperlihatkan fisik yang lemah ya tanda kutip sakit atau apa gitu kan di hadapan suaminya walaupun secara fisiknya terlihat, tapi dia tidak memperlihatkan. Kita makan seringnya kalau sakit sedikit ya, aduh pasu gitu, atau aduh suamiku aku lagi sakit, di apa dimaklumin ya gitu kan, nggak beres-beres atau apa, mungkin kita begitu ya. Tapi Bunda Khadijah tidak. Beliau memiliki kecerdasan fisik ya, maksudnya dia cerdas dalam memproses kalau kemarin teteh mungkin belajar dengan Teh Misela ya gitu kan tentang tubuh seperti apa sih gitu kan ya supaya menjadi apa fisik yang luar biasa sehat gitu kan. Nah itu nggak boleh teh, nggak boleh ya usahakan mulai dari sekarang depan anak, depan suami terlihatlah teteh senantiasa fresh ya. Jangan terlihat lemah, apalagi ketika ada masalah. Janganlah teteh berusaha, sorry, janganlah teteh-teteh itu memperlihatkan tangisan teteh-teteh itu di hadapan anak. Karena Rasulullah pernah berkata, selesaikanlah masalahmu di dalam kamarmu. Keluar dari kamarmu, maka anggaplah semuanya selesai. Gitu. Jadi, sudah teh. Ketika keluar kamar, tersenyumlah. Depan anak tersenyumlah. Ya, selesaikan di situ. Itu. Terus, harus fighter. Nah, Ibunda Khadijah itu sangat fighter, sangat kuat. Kuat sekali teh. Fisiknya kuat gitu kan ya. Terus kebayang di usia 40
tahun terus ke sana ya, itu Ibunda Khadijah memiliki berapa orang anak? Berapa kali melahirkan Ibunda Khadijah? Ibunda Khadijah berapa kali melahirkan? 6. Sedangkan teteh-teteh tahu sekarang, kata dokter, kalau sudah mencapai usia 40 tahun, itu nggak boleh hamil lagi teteh. Jadi aku harus apa sih bahasanya? Steril. Saya pernah dapat punya teman seperti itu. Saya cuma bilang, oh, oh gitu ya. Apa kabar Ibunda Khadijah ya? Pada saat itu usia 40 tahun masih bisa melahirkan berapa orang anak? 6. Dan dibuktikan ada loh orang tua zaman sekarang yang di usia 43 sampai 45 tahun beliau masih melahirkan. Kebayang ya? Nah itu kekuatan fisiknya seperti apa sih Teh? Makanya harus dijaga dari sekarang ya. Pola makan gitu ya. Mungkin kemarin juga kesehatan, olahraga itu penting gitu. Karena bukan cuman istilahnya kita ubudiah ke Allah saja ya. Misalkan udahlah aku mah yang penting mah sholatnya benar ke Allah. Enggak Teh. Kita butuh fisik yang kuat untuk beribadah kepada Allah. Jadi jangan sampai itu apa disepelekan ya. Hati-hati Teh, punya asam lambung gitu kan ya, sekarang dikit-dikit asam lambung gitu kan ya, aku nggak kuat teh sahum soalnya aku punya asam lambung. Teh apa kabar para sahabat dulu? Sejarah membuktikan mereka tidak makan dan mereka hanya meminum air putih, menahan lambungnya, bahkan mengikat perutnya dengan batu-batu untuk menahan lapar. Apa kabar mereka? Apa kabar Ibunda Khadijah yang dari seorang saudagar kaya raya sehingga ketika nanti peristiwa boykot selama 3 tahun kurang lebih itu menjadi kurus kering kerontak, habis hartanya semua, bahkan beliau itu wafat selang pemboikotan tersebut, beberapa bulan dari pemboikotan karena penyakit ya. Karena itu tadi ada beberapa kisah yang diceritakan Ibunda Khadijah itu memakan apa sih teh kayak kulit ya, kulit kulit unta tapi udah kering. Dan itu digodok teh, digodok saking tidak ada bahan makanannya pada saat itu karena posisi sedang diboikot besar-besaran oleh Quraisy, digodok dan dimakan. Walaupun keras dimakan. Jadi apa ya, kalau kita lihat sekarang ya, banyak yang menyia-nyiakan makanan, banyak yang kurang bersyukur terhadap apa yang dia makan tuh, cobalah berkaca kepada sejarah. Para ibunda zaman dulu, itu ya, betul, Allah lebih mencintai muslim yang kuat daripada yang betul. Karena butuh, saya tadi bilang, ibadah itu butuh tenaga, teh, butuh kekuatan fisik. Itu luar biasa, teh. Kondisi boykot pada saat itu bacalah, teh, baca kisahnya. Bagaimana kondisi para wanita diboykot oleh orang-orang Quraisy 3 tahun loh, teh lama. Luar biasa ya. Nah, begitu teh. Terus Ibunda Khadijah itu apa sih buktinya kuat? Beliau itu di usia 50 tahun gitu teh ya. Itu mendaki Gua Hiro teh. 50 tahun mendaki Gua Hiro. Teteh-teteh mungkin sekarang yang pernah ke sana tahu kan ya bagaimana kondisi Gua Hiro menuju ke arah Gua Hiro. Ibunda Khadijah usia 50 tahun teh. Ya, kalau kita sekarang kumaha teh usia 50 tahun. Ya, rata-rata kernaon teh gitu. Lagi apa kita usia 50 tahun? Ibunda Khadijah itu masih sedang, Masya Allah ya gitu, mendaki untuk memberikan bahan makanan kepada suaminya pada saat itu. Bolak-balik teh gitu. Kita mah disuruh hiking kayaknya guys, luh lah capek, aduh capek gitu. Nah Ibunda Khadijah mah luar biasa teh. Terus yang keempat apa teh? Ada kecerdasan emosional. Amin. Ada kecerdasan emosional. Apa sih emosional di sini? Di kondisi Ibunda Khadijah 40 tahun itu ada orang-orang atau kan kalau bahasanya gini, tanda kutip punten ya, menjanda 40 tahun. Ini itu banyak orang-orang yang melamar teh, bahkan bukan orang-orang sembarangan. Ibunda Khadijah itu sudah banyak dilamar oleh petinggi-petinggi Quraisy atau bahkan dari luar negeri pun ada. Tapi beliau cerdas secara emosional. Beliau tahu persis siapa sih atau seperti apa sosok suami yang harus saya terima gitu kan. Jadi banyak yang ngelamar itu banyak yang ditolak dan semuanya bukan banyak, semuanya ditolak oleh Ibunda Khadijah. Sampai nanti gitu kan Ibunda Khadijah melihat Rasulullah dan tahu tentang Rasulullah itu ketika nanti bekerja secara totalitas karena informasi tentang Rasulullah sudah tahu Ibunda Khadijah. Nah, ketika bekerja dengan Ibunda Khadijah gitu atau dengan Khadijah pada saat itu, barulah Ibunda Khadijah ini paham betul karakter-karakter dari Nabi Muhammad gitu atau dari Muhammad pada saat itu.
Lalu singkat cerita, beliaulah yang meminang awalnya. Bukan Rasulullah yang meminang Khadijah, tapi beliaulah Ibunda Khadijah lah yang meminta kepada siapa Abu Thalib ya pada saat itu untuk meminang Rasulullah begitu gitu ya. Terus beliau itu sangat cerdas memainkan emosinya, tidak terbawa emosi, tidak terbawa keinginan diri, ya, tidak menggebu-gebu. Salah satu buktinya adalah ketika Rasulullah menerima wahyu. Di usia Rasulullah 40 tahun itu, Rasulullah menerima wahyu dan diceritakan tentang kecerdasan emosionalnya Ibunda Khadijah. Yang ketika itu, kalau singkat ceritanya, Rasulullah datang, minta diselimuti. Tapi Ibunda Khadijah itu tidak begitu khawatir, tanda kutip ya, kan datang-datang ketakutan, kita mah misalkan suami pulang, ya Allah, ya Allah kenapa Pak? Kenapa ada apa? Ada apa? Wah kita heboh gitu kan ya. Tapi Ibunda Khadijah tidak. Beliau bisa memanage emosinya sehingga begitu sangat tenang pada saat itu menghadapi suaminya yang sedang ketakutan. Nah, miliki itu. Barangkali di luar sana suami-suami kita itu punya satu masalah besar, punya satu kesulitan-kesulitan apapun itu gitu kan, sehingga membuat gitu kan dirinya itu merasa ketakutan, cemas, atau istilahnya terlihat oleh kita wajahnya sedikit muram. Jadilah wanita seperti Bunda Khadijah yang sangat tenang dan menenangkan. Itu tuh. Nah, terus tadi yang terakhir adalah kecerdasan sosial. Kita harus punya kecerdasan sosial, pandailah bergaul. Ya, tapi hati-hati, janganlah teteh terbawa untuk terwarnai ya, kalau bahasa saya terwarnai kondisi-kondisi lingkungan sekarang. Tapi teteh harus menjadi warna untuk lingkungan itu sendiri. Ya, jadi ketika masuk ke dalam lingkungan jangan terbawa yang buruknya, tapi teteh harus menjadikan sesuatu yang buruk itu jadi baik, gitu kan ya, dengan datangnya teteh. Nah itu. Iya sayang, apa sayang? Oh, sama Abi. Bentar ya teh, kasih bocil. Itu siapa tuh? Oh iya, iya boleh. Bentar ya teh. Enggak, enggak. Tuh. Ya, ini apa saya? Tuh, udah. Iya. Dadah dulu, dadah. Dadah aja ya. Dadah kakak Ispai. Mah. Dah, sama Abi lagi. Ini. Ini. Bawa, bawa. Bawa aja. Bawa sama dia. Ya, kita lanjut ya. Nah, yang dimaksud dengan kecerdasan sosial itu apa? Teteh, tadi saya bilang seperti itu ya. Jadilah teteh yang mewarnai lingkungan, bukan yang diwarnai. Nah, terus kita lihat sejarah menceritakan tentang bagaimana sih kecerdasan sosial Ibunda Khadijah gitu kan. Beliau itu mengorbankan kepentingan pribadi untuk agamanya. Beliau mengorbankan kepentingan pribadi untuk agamanya. Teh, kalau kita lihat ya, zaman dulu, mungkin pengen ya gaul, terus jadi ibu-ibu yang sosialita ya. Nah, itu tanda kutip ya, itu dikesampingkan oleh Ibunda Khadijah untuk apa? Untuk agamanya. Betul-betul dia mengenyampingkan sosial yang tidak ada kaitannya dengan agama. Begitu pada saat itu ya. Nah, terus apa? Menyiapkan generasi terbaik. Yaitu siapa? Nanti ada salah satu anak yang luar biasa menjadi penghulu surga nantinya adalah Fatimah. Ya, beliau menjadi seorang ibu yang mendidik Fatimah luar biasa. Jadi di sini ada kecerdasan seorang ibu. Bagaimana sih dia mendidik anaknya sehingga melahirkan anak-anak seorang yang mujahid atau mujahidah ya di hadapan Allah tentunya. Begitu teh ya, itulah kecerdasan-kecerdasan yang dimiliki oleh Ibunda Khadijah. Ya, sebentar teh. Mohon maaf ya teh, sebentar ada gangguan.
Nah, ya, oke. Sekarang mungkin masuk ke landasan akidahnya ya, landasan akidah apa seorang ibu gitu kan. Nah, ini mungkin Teh Misel tadi boleh siapa yang akan membacakan tilawahnya? Saya tolong minta dibacakan di surat An-Nisa ayat 9 dan surat At-Tahrim ayat 6. Ya, enggak siapa Teh Misel? Saya Teh. Ya, Masya Allah Teh, silakan Teh. Ya. An-Nisa ayat 9 ya. Betul, sama Ya. At-Tahrim ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. At-Tahrimnya ayat berapa tadi, Teh? Ayat 6 ya? Iya, ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarakum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sadaqallahul azim. Amin. Jazakallah khairan kasiran Teh Titis ya barusan yang baca. Insya Allah. Wajazakillah. Jadi, dua ayat tersebut gitu. Kalau kita pahami artinya gitu kan di ayat di surat An-Nisa aja Teh itu artinya apa Teh? Dan hendaklah takut kepada Allah. Orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Itu Teh, ya, itulah landasan peran seorang ibu salah satunya di surat An-Nisa ayat 9. Nah, jika di surat At-Tahrim itu mungkin teteh-teteh udah sering ya, sering dengar bahwa eh, kata Allah, hai orang-orang yang beriman gitu kan, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya apa Teh? Manusia. Siapa manusia? Kita Teh, manusia itu. Dan apa? Dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras dan tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Teh, dua ayat ini mungkin mudah-mudahan bisa jadi pengingat kita landasan sebagai seorang ibu. Peran kita seorang ibu itu apa sih sebetulnya gitu kan? Sebelum nanti kita akan membahas tentang kisah-kisah wanita-wanita terdahulu. Di ayat 9 ini ada kata-kata takut ya, khauf, waliyakhsha ya, kata-kata awal itu waliyakhsha, ayatnya begitu, kalimatnya itu tuh artinya apa? Diperintahkan Teh, maksudnya diperintahkan takut oleh Allah gitu. Jadi bukan takut yang kita buat-buat, tapi memang Allah perintahkan kamu tuh harus takut gitu. Takut kalau apa? Kalau kamu tuh ninggalin keturunan kamu yang lemah akidah, intinya begitu. Lemah akidah, lemah syariat, lemah akhlak. Gitu. 3 pilar penting dalam Islam. Sehingga tadi kita akan mengupayakan, diri kita sebagai seorang ibu akan mengupayakan bagaimana cara mendidik yang benar sehingga anak memiliki akidah akhlak syariat yang betul. Kalau kita gambarkan itu akidah ala syariat apa? Akidah akhlak syariat itu seperti apa? Pohon saja tuh, ya seperti pohon. Di mana akidah itu adalah akar, ya akidah itu adalah akar. Terus apalagi Teh? Syariat, syariat itu adalah batang, ya batangnya. Dan akhlak itu adalah buah atau kalau misalkan selain buah berarti daun-daunnya, begitu. Teteh pernah punya tanaman, teteh pernah lihat tanaman teteh menguning,
Padahal teteh udah siram, padahal teteh udah kasih pupuk misalkan. Pernah nggak kayak gitu kejadian? Saya pernah, saya pernah. Lalu saya bertanya teh kepada ahli apa ahli, alhamdulillah, maaf ya teh. Punten. Apa saya tanya kepada ahli petani ya tanda kutip orang-orang yang suka bercocok tanam. Mereka cuma satu berkata kepada saya, teh coba bongkar di tanahnya, mangga teh Habibah. Coba bongkar dalam tanahnya, barangkali ada akar-akar yang rusak gitu ya. Barangkali ada akar-akar yang rusak, coba dibongkar. Nah ternyata pas saya cek itu betul teh. Di akarnya itu ada yang kayak hama tuh, sedikit hama ya. Bukan warnanya agak keputih-putihan gitu. Saya bersihkan, lalu saya tanam lagi. Alhamdulillah teh setelahnya. Jadi kalau ada yang salah dari akhlaknya anak-anak kita, maka tadi teh kemungkinan ada akidah yang masih belum tertancap. Begitu ya. Itu teh di sampai sini ada yang mau disambungin dulu? Ada yang mau disambungin, ada yang mau ditanyain dulu? Sampai sini aja dulu. Tentang landasannya dulu. Ada? Ada teh? Kalau nggak ada saya lanjut. Nggak ada ya? Oke? Belum. Oke. Berarti apa teh? Jangan sampai generasi-generasi kita itu gagal. Teteh-teteh jangan menjadi pencetak generasi yang gagal. Hati-hati. Ya, jangan putus visi misi orang tua itu terhadap anaknya. Ya, makanya visi misinya harus benar. Perbaiki visi misi teteh-teteh kepada seorang anak ya, atau kepada anak-anak teteh. Apa sih yang menjadi visi misinya? Ya, itu harus benar. Jangan sampai teteh gagal teh. Karena teteh harus takut kepada Allah di sini. Ya, ketika teteh meninggalkan generasi-generasi yang lemah, itulah yang jadi landasan teteh harus kuat dalam mendidik anak-anak teteh nantinya. Yang kedua itu di surat At-Tahrim. Sangat jelas kalau di surat At-Tahrim. Ada perintah kata Allah, hampir mirip ya teh di situ. Bahwa kamu tuh harus takut gitu. Takutlah kepada api neraka gitu kan. Maka jaga diri kamu dan keluargamu gitu. Maka sebelum menjaga anak-anak teteh, maka teteh harus menjaga diri teteh dulu. Jaga diri teteh dan keluarga teteh. Itu jadi landasan teteh ya, peran teteh sebagai seorang ibu di situ teh. Ya, hati-hati karena ada pembalasan di yaumil hisab nanti. Ya, akan ada. Apa yang teteh lakukan sekarang, apa yang menjadi perbuatan-perbuatan teteh sekarang itu akan ada pertanggungjawabannya. Ya, maka jadikanlah generasi-generasi selanjutnya ini itu menjadi generasi yang luar biasa, yang lebih segala-galanya dari teteh. Ya, jangan sampai gini, ah cukuplah anak aku mah kayak aku. Enggak, teh. Harus lebih. Teteh harus milikin visi misi yang ke arah depan. Visi misi yang lebih besar. Di mana saya mungkin sempat dialog dengan anak saya, dia punya pegangan satu hadis yang luar biasa, di mana Rasulullah berkata ketika perang Khandak, kata dia gitu kan. Umi pernah cerita, di perang Khandak Rasulullah pernah bilang, katanya bahwa Konstantinopel itu eh, Konstantinopel dan Roma itu akan ditaklukkan oleh orang-orang Islam katanya gitu. Terus Umi cerita Konstantinopel itu udah pernah ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih. Tapi Roma ya sampai sekarang itu belum. Jadi mudah-mudahan AA bisa salah satu yang membantu menaklukkan itu. Nah, begitu teh. Cari referensi, cari hadis-hadis, cari perkataan-perkataan Rasulullah di mana itu menjadi motivasi ulung teteh kepada anak-anak teteh. Jadikan mereka itu visi misinya akhirat. Jadikan mereka itu adalah seorang mujahid atau mujahidahnya Allah. Ya, jadikan mereka jual belinya mereka itu dengan Allah, bukan hanya dengan manusia. Ya, jual beli mereka itu dengan Allah, bahkan nyawanya sekalipun itu hanya diberikan atau diperuntukkan untuk Allah. Itu tidak akan lahir dari seorang ibu yang biasa-biasa saja. Tidak akan lahir dari seorang ibu yang hanya diam saja. Itu akan lahir dari seorang ibu yang senantiasa membekali dirinya, senantiasa memahami ayat-ayat Allah, senantiasa terus mengupgrade dirinya menjadi seorang ibu yang luar biasa akhlak, luar biasa akidah syariat dan akhlak. Begitu teteh-teteh. Ya,
Mungkin secara landasan mas saya ambil dari 2 ayat itu saja ya. Banyak, sangat banyak landasan peran seorang ibu. Tugas ibu apa teh? Tugas ibu tuh mengandung ya. Peran ibu ya dalam Quran. Mengandung, melahirkan, menyapih atau menyusui. Yang dimana dan terakhir itu ada mendidik. 3 hal itu tidak bisa dilakukan seorang ayah. Ya, nggak bisa teh. Maka itulah yang menjadi ulama mengatakan itulah menjadi landasan kenapa sih ibu itu diberikan 3 kali ucapan oleh Rasul baru seorang ayah. Kalau kita lihat sejarahnya, ada seorang sahabat bertanya kepada siapakah aku harus berbakti ya Rasul? Kepada ibumu. Lalu kepada siapa? Kepada ibumu. Kepada siapa? Kepada ibumu. Gitu kan. Lalu setelah itu ya Rasul, kepada ayahmu. Nah itulah teh, karena seorang ayah tidak dapat mengandung, tidak dapat melahirkan, tidak dapat menyusui anaknya. Ya, semoga ini jadi motivasi teteh ya membesarkan hati teteh yang asalnya mungkin kerdil ya, merasa diri lemah, merasa diri tidak sanggup, merasa diri ini apa ya, rendah ya, rendah diri gitu. Hati-hati teh, jangan sampai bersikap seperti itu. Sebentar teh. Nah, jangan sampai kita merasa seperti itu karena itu adalah waswisu setan. Itu adalah bisikan-bisikan setan. Sebetulnya teh banyak ya hal yang mungkin saya ingin sampaikan ke teteh-teteh gitu. Di bulan Ramadan ini banyak sekali faidah atau ibadah-ibadah yang Allah lipat gandakan. Jika membaca satu huruf Al-Quran saja, ganjarannya itu bisa berpuluh-puluh kali lipat. Jika kita melakukan sholat fardu saja, itu diganjarnya 70 kali lipat dari sholat fardu biasa. Di bulan ini, jika nafas kita sekarang itu bisa menjadi tasbih, jika tidur kita pun itu bisa menjadi ibadah. Bayangkan deh, berapa besar pahala kita di hadapan Allah nanti ketika Ramadan ini kita pergunakan untuk mendidik sepenuhnya anak-anak kita. Ya, coba pahami itu. Cari teh, cari bagaimana celah. Mungkin kan sekarang mah anak-anak sekolah juga setengah hari ya, anak saya pun sama kan, ya setengah hari. Jadi masih banyak waktu gitu kan, lebih banyak waktu di bulan-bulan sebelumnya. Di bulan Ramadan ini perbanyak teh, perbanyak ngobrol, perbanyak sharing kalau memang usianya sudah di atas 12 tahun ya. Tapi kalau misalnya usia di bawah 12 tahun, saya itu masih bisa kita ajak bermain, tanda kutip ya teh. Sorry, 7 sampai 12 itu tentang syariat. Tapi masih bukan penekanan yang luar biasa. Tapi 12 ke atas itu sudah mulai penekanan syariat yang keras teh. Nah, di bawah 7 tahun mungkin kita masih terus bisa diajak bermain anak-anak kita. Pergunakan waktu itu karena kita nggak tahu beberapa saat ke depan apakah kita masih hidup atau tidak. Apa yang akan kita pertanggungjawabkan kita di hadapan Allah. Kalau mungkin dari tim Lentera Ibu senantiasa mengingatkan ya Iya, iya. bahwa mulai teh basuh luka-luka teteh. Mulai hilangkan luka-luka teteh ya. Jangan sampai luka itu terus membayangi teteh sehingga tadi teteh lupa akan tugas utama teteh. Ya, jangan sampai begitu. Teteh punya luka sebesar apapun, saya mungkin kemarin pernah membahas, bisa disembuhkan. Bisa teh, sangat bisa. Ketika apa? Ketika kita paham siapa yang memberi luka. Ya, pahami itu. Anak milik Allah. Anak hamba Allah. Anak itu khalifahnya Allah. Perlakukan mereka seperti khalifah Allah. Ya, perlakukan mereka seperti hamba Allah. Bukan hambanya kita. Bukan bukan sesuai dengan keinginannya kita. Bukan seenaknya kita. Kita cubit, kita siksa, kita apa. Bukan. Hanya karena apa? Karena luka kita. Karena teteh ya Allah, saya tuh diperlakukan begitu oleh orang tua teteh. Teteh mau tetap melanjutkan lingkaran setan itu atau enggak gitu.
usia 0-7 tahun apa yang perlu diajarkan Teteh? Pembiasaan Teh, pembiasaan. Buat dia melihat apapun aktivitas kedua orang tuanya. Ya, di usia-usia itu adalah usia-usia brilian. Ya, usia-usia brilian, di mana usia, kalau di sini pembagiannya tuh bukan cuman 0 sampai 7 tahun itu Teh. Tapi dari masa sebelum kelahiran berarti kan di usia kandungan. Itu tuh hati-hati karena ada bayi-bayi yang akan sadar ya. Karena kan itu udah ada rasa di sini Teh. Maksudnya udah dia tuh merasakan kayak gitu. Ada orang tua atau ada seorang ibu yang menolak kehadirannya. Contoh, Teteh udah memiliki 6 orang anak misalkan. Qadarullah Allah titipkan kembali amanah itu. Lalu ada Teteh berkata misalkan dalam hati, ya Allah aku tuh udah 6 nih, gimana ya? Belum pendidikannya nanti, belum biayanya, belum apa, gimana ya? Kekhawatiran Teteh itu akan sampai kepada anak Teteh. Maka bayi pada saat itu atau janin pada saat itu akan merasa dirinya sudah tertolak atau ditolak oleh orang tuanya. Begitu Teh, hati-hati ya. Makanya kenapa ketika Teteh hamil itu ucapkanlah banyak-banyak bersyukur gitu. Berikanlah sesuatu hal yang positif, positif, positif kepada si janin. Berikan lantunan Al-Quran, bukan musik klasik Teh. Hati-hati ya gitu. Tapi lantunan Al-Quran terus dekatkan dia dengan Rabbnya, dekatkan dia dengan pemiliknya. Itu di usia kandungan. Terus masuk ketika 0 sampai 5. Itu kalau dikatakan dalam Islam itu adalah hidayah tuh, hidayahnya hidayah apa ya saya lupa. Hidayah fitri dan khawas kayak gitu. Jadi mm, apa anak-anak 0 sampai 5 tahun itu masih fitrahnya masih fitrah anak-anak. Dia tuh belum tahu yang mana sih yang benar, mana sih yang salah gitu kan. Masih semuanya dianggap mainan gitu kan ya. Jadi apa sih yang harus dilihatin? Kebiasaan deh. Biasakan. Misalkan kita ngedidik anak makan dan minum dengan cara duduk. Ya, duduk ya nak, makan dan minum. Tapi kitanya itu makan dan minum berdiri. Itulah banyaknya kesalahan. Kita nuntut anak harus begini, harus begitu, tapi kitanya tidak. Harusnya kita yang mencontohkan. Karena di usia 0 sampai 5 tahun, dia itu merekam. Merekam. Bahkan di usia 2 tahun itu dengan bentakan di usia segitu. Karena akan menghancurkan sel-sel ya. Kalau misalkan secara apa kedokteran ya, ilmu kedokteran sekarang, sel-sel otaknya itu miliarannya akan pecah gitu kan, kayak gitu. Intinya itu akan terekam teh oleh anak. Jadi ketika dibentak oleh kita, itu dia langsung kaget kan. Kadang anak langsung diem gitu kan begitu. Itu akan proses berpikir dan itu akan terekam. Hati-hati, itu otak yang brilian. Makanya ada usia 4 tahun dia sudah hatam Quran. Tanda kutip hafal. Kenapa? Karena dia sudah dibiasa. Sudah terbiasa mendengar ayat-ayat tersebut dari apa? Dari lahirnya. Dari sini. Dari kondisi sebelum lahir. Dari kondisi ketika dia dijanin. Menjadi janin. Dia sudah terbiasa. Begitu Teh. Nah, di usia 6 sampai 12 tadi potongannya begitu. Saya mohon maaf ya. Karena memang ada beberapa penelitian. Nah, kalau yang saya dapat tadi ada yang 0 sampai 7 tahun, 7 12 sampai remaja ya, nanti remaja dewasa ke sana beda lagi. Tapi ada yang memecah seperti ini. Dari mulai kandungan, terus 0 sampai 5 tahun, terus dari 6 sampai 12 tahun gitu kan. Nah, di usia 6 sampai 12 tahun itu proses teteh-teteh di mana harus menjelaskan teh. Betul, nggak masalah teh. Jangan memaksakan anak untuk mengaji harus mau di usia 0 sampai 5 tahun. Jangan teh. Itu mah itu mah jadinya kehendak ibunya. Itu kehendak ibunya gitu kan. Karena itu adalah proses pembiasaan. Dia akan merekam, oh jam segini ibu saya sholat. Boleh diajak, yuk sholat yuk di samping bunda atau di samping ayah, abi misalkan gitu. Boleh. Nah, itu di situ dia akan melihat posisi kita. Kalau perempuan dia akan ngelihat ibunya. Oh, ibu aku ngapain ya? Oh, ibu aku nyiapin makan. Oh, ibu itu akan ngelihat teh gitu. Akan terekam. Karena saya punya teh teman perempuan gitu kan. Dan anaknya itu sering tadi tanda kutip ya diajarkan oleh ibunya. Dibiasakan nih, ibu jam segini tuh bangun. Terus ibu tuh jam segini tuh suka tilawah gitu kan ya. Nah, itu anaknya tuh walaupun dia belum mau ngaji, tapi ketika ibunya jam segitu duduk di tempat sajadahnya, dia membawa Quran untuk ibunya. Mimi, Mini, kayak gitu. Dikasih Quran oleh anaknya. Itu bukti bahwa anak ini sudah terbiasa melihat ibunya. Oh, ibunya kalau duduk di situ jam segini mau ngaji gitu.
Nah itu teh, itulah masa pembiasaan. Nah di usia 6 sampai 12 tahun itu teteh-teteh itu adalah eh, usia yang anak-anak itu harus mulai dijelaskan. Nggak bisa gini. Misalkan kalau di usia 0 sampai 5 tahun bisa gini. Jangan ya sayang ya, simpan. Bisa teh. Dia akan, oh ya udah nggak boleh gitu kan ya. Tapi di usia 6 sampai 12 tahun akan ada banyak pertanyaan. Kenapa nggak boleh? Kenapa nggak boleh gini gitu. Nah, itulah fase di mana teteh harus menjelaskan. Jelasin teh. Jelasin betul-betul sampai dia, ini loh nak, kalau begini nanti kamu itu ini bisa pecah. Nanti kalau pecah, karena kaki berdarah, nanti kamu ada luka. Jangan ya, gitu. Sudah. Oh, dia akan mulai ngerti teh gitu, ya. Nah, terus lanjutannya adalah usia 12 sampai 17 tahun. Ini adalah kalau bahasa Arabnya itu hidayatul akli ya, akal. Jadi akal. Harus betul-betul mengerti penjelasan-penjelasan teteh. Contoh misalkan tentang penyembahan tanda kutip ya, tentang sholat. Usia 6 sampai 12, sorry, usia 0 sampai 5 tahun dibiasakan karena melihat. Usia 6 sampai 12 tahun sudah mulai diajarkan tata caranya, ya. Nah, di usia 12 sampai 17 tahun itu akan muncul teh. Muncul apa? Muncul balik ya, akhir balik tuh, atau ada yang mungkin sudah balik di usia 12 tahun, itu sudah kewajiban mutlak untuk melakukan sholat ya pada saat itu. Nah, itu sudah mulai teh kita menekankan sampai dia tuh paham betul kenapa sih saya harus sholat. Itu akalnya udah mulai jalan teh. Jadi sudah mulai disampaikan kepada, nah, kamu itu adalah hamba Allah. Kepada siapa kamu harus beribadah? Kepada Allah. Sholatmu itu untuk Allah. Itu udah ada bahasa-bahasa gitu teh. Itu di usia 12 sampai 17. Tapi di usia 6 sampai 12 tahun itu tata caranya. Terus pengenalan, nah, sholat itu kita menyembah Allah ya. Gitu. Yuk sama Umi, yuk bareng-bareng sholatnya. Nih liatin Umi, begitu. Tapi di usia 12 udah beda lagi teh. Dia udah tahu bahwa itu adalah satu kewajiban dia. Begitu teh. Itu yang pernah saya dapat tentang tahapan-tahapan tumbuh kembang anak ya menurut Islam. Ya, ada lagi yang ditanyain teh. Ini saya 3 menit lagi kayaknya sudah selesai ya teh. Misal kita sampai jam 10 ya teh. Nah, Iya misal teh. ya 10. So, masih ada waktu 3 menit lagi karena saya tadi bilang hari ini itu khusus untuk saya sampaikan landasannya saja. Ya, insya Allah mungkin minggu depan ini kalau berlanjut terus, minggu depan saya akan bahas tentang sejarahnya. Jadi dari kisah-kisah apa wanita-wanita terdahulu. Termasuk hijab, jilbab, dan menutup aurat. Nah, itu boleh diajarkan bahkan di 0 tahun, ya, tanda kutip, ketika dia masih usia bulanan. Karena sekarang kan sudah ada ya hijab-hijab ya, gitu. Kalau untuk anak perempuan tuh nanti akan beda, teh. Pendidikan anak perempuan dengan anak laki-laki akan berbeda. Ya, karena apa? Allah pun di surat Al-Maidah deh, kalau nggak salah ya. Al-Maidah, kalau perempuan tuh di An-Nur. Ya, nanti saya coba cek lagi, teh, takutnya salah. Intinya, Allah mensyariat atau sorry Allah memberikan satu kisi-kisi gitu kan ya, bahwa laki-laki itu akan tergoda dengan harta gitu tah, kayak gitu teh, istilah nama, terus mencuri gitu tah, perbuatan-perbuatan seperti itu. Tapi perempuan itu akan tergoda dengan apa teh? Berzina. Maka nanti akan metodenya akan berbeda gitu. Ya, di surat Al-Maidah itu yang disebutkan laki-laki dulu baru perempuan. Tapi di surat An-Nur ini disebutkannya perempuan dulu baru laki-laki. Itu kalau secara tatanan bahasa Arab ada makna tersendiri teh. Kenapa Allah memberikan posisi atau letak perempuan dulu atau laki-laki dulu. Nah, itu akan beda. Nah, terus gimana dengan perempuan teh? Boleh nggak kita ajarin dari usia 0 tahun untuk hijab? Boleh teh. Karena apa? Gini, dibiasakan dari lahir dia menggunakan hijab ya gitu. Walaupun dia copotin, dia apain gitu, itu nggak masalah teh. Karena tadi tidak ada dosa di situ untuk anak. Karena sedang dididik. Karena mulai ada perhitungannya anak itu kapan teh? Ketika dia akhir balik teh, itu mulai ada. Jadi jangan nuntut anak di usia misalkan pun ya masih 5 tahun, 6 tahun dengan dia harus wajib berhijab seperti kita. Tapi dibiasakan dia untuk mengenal syariat betul. Begitu teh, siapa teh Nur ya. Ya jadi jangan memaksakan syariat kepada anak ya. Teh mau tanya, sudah menanamkan akidah yang benar tapi lingkungan belum sesuai dengan anak yang kita ajarkan. Ikut-ikutan.
Oke, Masya Allah. Ini dia teh tantangan seorang ibu ya di hari gini gitu kan. Gimana sih teh gitu kan ya? Kok aku udah nanemin ya akidahnya apa-apa ke Allah, jangan ya misalkan karena Allah nanti marah gitu kan ya. Atau takutlah kepada Allah nak gitu kan. Tapi ternyata lingkungan belum mendukung gitu kan. Itu gimana ya teh sehingga anak saya tuh ke bawah-bawah. Sering teh. Anak saya pun sama. Anak saya sama teh. Ketika saya tanamkan, nak kamu itu berbuat baiklah kepada sesama. Nak, kamu tuh harus gini gini gini. Misalkan gitu saya sering ngobrol dengan dia yang besar ya gitu. Dia usianya sekarang udah mau masuk 13 ya, udah 12 lebih. Baru kemarin yang 12 tahun. Nah, terus akhirnya saya bilang ke dia, "Hak, tahu nggak sih, mencuri itu dosa. Mengambil sesuatu yang bukan milik kamu itu dosa." Gitu kan. Terus saya ajarkan, bahkan makanan Umi di kulkas, makanan Abi di kulkas, kamu harus izin ya, nak. Saya ajarkan begitu teh kepada anak saya. Terus dia tuh bilang, oh berarti apapun yang ada di rumah ini yang bukan punya AA, berarti A harus bilang ya. Iya, betul. Bilang ya, izin dulu. Iya. Nah, ternyata dia main ke rumah temennya, teh. Main ke rumah temennya, terus temennya tuh ngambilnya seenaknya. Ya, ngambilnya seenaknya. Dia pulang ke saya, lalu dia bilang gini, Umi, kok di rumah kita aja yang nggak boleh kayak gitu? Kok di rumahnya teman aku mah boleh ya? Dia ngambil makanan apa aja boleh. Terus aku bilang, aku boleh minta nggak? Boleh, katanya gitu. Ambil aja, bebas gitu. Kok begitu ya, Mi? Nah, ada pertanyaan kayak gitu, Teh. Nah, disitulah pentingnya komunikasi. Yang penting gini, ketika anak Teteh berubah, Teteh tahu sumbernya dari mana. Jangan sampai gini, teteh kebingungan kenapa ya kok anak aku padahal udah aku tanamkan akidahnya, tapi dia berubah, dia nggak nempel-nempel akidahnya. Teteh teh nggak tahu udah gara-gara apa gitu. Itulah kurangnya komunikasi teteh dengan anak. Jalin komunikasi yang benar dengan anak. Maka anak akan nyaman ngobrol ke teteh. Ketika teteh tanamkan sesuatu ke anak dan dia mendapatkan sesuatu yang beda di luar, dia akan ke teteh. Dia akan cari teteh. Bu atau Umi, kenapa ya kok ini beda? Kok ini di sana mah begini kok, di sini mah begini gitu. Di rumah kita mah begini. Contoh lagi, ini dekat kok teh, bahkan bukan lingkungan luar, lingkungan keluarga. Umi, kok teman di sana keluarga misalkan ya keluarga saya adalah misalkan ponakan saya, kok neneng boleh sih begini, kok neneng nggak pakai kerudung sih gitu. Itu pertanyaan-pertanyaan luar biasa dari anak saya teh gitu ketika saya tanamkan bahwa perempuan itu harus berhijab. Kok Umi di rumah aja pakai kerudung gitu kan istilahnya kalau ada tamu. Kok Neneng keluar enggak gitu kan. Kok Uwa enggak gitu kan. Gitu. Itu luar biasa teh. Dialog-dialog seperti itu. Tapi bersyukurlah teh ketika ada dialog-dialog itu. Jadi tugas teteh itu bukan apa memastikan dia itu harus sesuai akidahnya gitu. Karena hasilnya urusan Allah teh. Tapi tugas teteh adalah mencari betul bentuk ikhtiarnya teteh itu pencarian teteh tentang gagalnya penanaman teteh. Cari teh sumbernya di mana. Kalau tahu sudah di sumbernya di lingkungan, teteh proteksi dengan apa? Terus tanamkan. Bukan dilarang anaknya keluar ya, hati-hati. Jangan dikekang anaknya. Karena kalaupun dikekang dia akan mencari celah. Ya, dia akan cari cara supaya dia tetap bisa keluar. Ujung-ujungnya dia akan membohongi teteh, ya. Tapi tadi caranya adalah terus dekati dia, sehingga ketika dia pulang dari lingkungannya, teteh tahu apa saja yang dia dapat di sana. Ketika teteh dapat nih, oh iya dia salah nih di sininya, sang langsung teteh kabari. Nah, ingat pesan Umi ya, kalau nanti misalkan main, jangan lupa sholat, jangan tinggalin sholat. Ketika azan langsung sholat ya nak, gitu kan. Terus boleh main, gak boleh main ini begini-begini. Nah, itu teh diingatkan lagi, diingatkan lagi. Tugas kita mah di situnya, bukan memastikan anak ini sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kalau teteh berpikirnya sesuai dengan yang kita inginkan, kecewa ketika anak ini tidak sesuai. Begitu. Karena hasil itu urusan Allah, bukan bukan kemampuan teteh yang akan tadi ya menghantarkan anak ini menjadi akidahnya kokoh misalnya bukan teh. Tapi itulah kemurah hatiannya Allah. Ya, bentuk syukurnya kita ke Allah apa teh? Terus tanamkan akidahnya. Begitu. Ada lagi yang salah, tanamkan lagi. Ada lagi yang salah, tanamkan lagi. Makanya seorang ibu itu tidak akan pernah, harusnya tidak pernah merasa lelah ya untuk mendidik anaknya. Begitu tadi siapa teh yang nanya saya nggak lihat siapa ininya.
yang nanyanya. Gimana teh? Masih kurang jelas atau ada lagi yang ditanyain? Oh, Teh Indah. Gimana Teh Indah? Cukup teh? Atau ada lagi teh? Pokoknya hati-hati tentang ini ya, Masya Allah. Iya, betul. Jadi ada kadangkala begini teh. Kita kecewa terhadap apa? Terhadap hasil. Jadi kita tuh ngerasa gagal menjadi seorang ibu karena melihat hasil anak. Gitu teh. Bukan melihat prosesnya kita. Contoh dulu ya. Ketika anak saya masuk Kutab ya, di Kutab. Saya kan belum paham betul ya. Istilahnya ujiannya seperti apa. Awal tuh, awal-awal banget dia masuk Kutab. Saya nggak tahu teh ujiannya seperti apa. Saya pikir ujian matematikanya tuh sama aja kayak anak-anak tambah-tambahan gitu kan. Dia pulang-pulang gitu kan. Pulang-pulang tuh masih ketawa-ketawa aja gitu kan. Terus udah gitu, Umi tahu nggak aku nilai berapa katanya gitu. Itu dia masih usia sekitar 7 tahun ya. Oh, nilai berapa nak? Saya bilang gitu. Nilai 3 kata gitu. Allahu Akbar. Kok bisa? Saya bilang gitu kan. Kan kamu udah belajar, Umi udah ngajarin gitu kan. Jadi kita tuh kayak seolah-olah, tuh gue udah ngajarin nih, kok kamu masih nilai 3 gitu kan. Masih gitu. Kadang khawatir. Bentar, nanti saya baca. Nah, udah gitu, akhirnya saya lihat kan. Coba Umi lihat, kenapa sih kok nilainya dapet 3 gitu kan. Terus udah gitu, kamu mah gimana sih? Dulu saya seperti itu teh gitu kan. Umi kan udah ngajarin, tuh gimana gitu kan. Ah, Umi, coba jawabannya simpel dari anak saya pada saat itu. Cuman gini, ya Umi, kan kalau ujian mah bisa diremedial, bisa diulang. Kalau ujian dari Allah baru nggak bisa diulang. Ini mah nanti juga apa Senin juga apa ulang lagi karena ujiannya. Tenang aja. Kebayang nggak teh? Itu saya kayak ketampar dong, pak gitu. Astagfirullahaladzim. Iya ya, kok anak saya bisa berpikiran gitu, tapi sayanya yang masih menggebu-gebu gitu, kok bisa gitu. Akhirnya saya lihat teh ujiannya kan pertama kali tuh. Masya Allah teh ujiannya. Bukan tambahan biasa. Tapi kayak gini, hari ini Zaki menghafal surat An-Nas. Besok Zaki menghafal surat Al-Ikhlas. Berapa jumlah ayat yang sudah Zaki hafalkan 2 hari kemarin? Ternyata itu usia 7 tahun, teh. Saya kaget. Oh iya, pantas ya gitu kan. Jangankan anak usia 7 tahun, mungkin saya pun yang ngejawab itu butuh pikir-pikir teh. Harus hafal jumlah ayatnya, belum cara nambahinnya, gitu loh teh. Kebayang ya. Nah, di situ saya mulai ketampar. Kenapa saya fokus terhadap hasil? Saya tuh harus fokus terhadap ikhtiarnya saya, prosesnya saya, gitu. Ya, prosesnya saya saja. Oke, saya baca. Kadang khawatir mungkin ya teh, soalnya kita sudah berusaha berproses, masih masih belum sesuai, tahu gimana gitu kan ada tanggung jawab dari Allah. Betul, betul teh. Kekhawatiran kita itu terhadap apa? Terhadap pertanggungjawaban kita kepada Allah. Tapi tadi ingat, pertanggungjawaban kita kepada Allah itu bukan tentang hasil. Satu lagi saya garis bawahi lagi, bukan tentang hasil anak. Saya ceritakan dari satu kisah. Teteh tahu kisahnya Nabi Nuh? Nabi Nuh itu memiliki seorang anak, yaitu siapa? Kanan. Ya, apakah anaknya itu taat kepada Allah dan Rasulnya? Tidak. Apakah Nabi Nuh akan dimintai pertanggungjawaban terhadap ketidaktaatannya Kanan? Tidak, teh. Enggak. Tapi Nabi Nuh akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa? Bagaimana cara kamu mendakwahi anakmu? Sudah semaksimal apa kamu mengajarkan dia? Karena hasil mau urusan Allah gitu. Karena ini nggak taat loh teh. Ini sekelas Nabi, bukan kita. Nabi dan Rasul loh. Ya sekelas Nabi dan Rasul pun bukan jadi patokan menghasilkan anak yang taat atas perintah Allah dan Rasulnya. Apalagi kita. Ya, jadi jangan khawatir terhadap sesuatu yang bukan areanya kita. Area hasil mah area Allah. Tidak akan dimintai pertanggungjawaban apapun. Karena ini mah urusan Allah. Area kita itu adalah area ikhtiar. Di mana inilah yang akan dimintai pertanggungjawaban. Makanya hati-hati tentang ikhtiar kita mendidik anak. Ya, fokuslah terhadap prosesnya. Tadi pertanyaannya, fokuslah terhadap penanaman akidahnya. Bukan hasilnya anak saya udah tertanam belum ya? Itu urusan Allah. Ya, itulah proses dia nantinya dengan rohnya. Tapi percayalah, apa yang teteh sampaikan, sedikitnya akan ada yang dia pahami. Ya,
Teteh tahu ya, batu keras sekeras apapun, ada air yang terus menetes saja bisa bolong teh batu. Nah, pahami logika itu. Sekeras apapun hati anak, jika kita terus sirami dengan ayat-ayat Allah, jika kita terus pahamkan dia dengan akidahnya Allah, terus menerus gitu kan ya. Ujungnya apa? Kita tinggal apa? Tawakal. Ya, kuncinya adalah prinsip. Nih, saya lupa yang ngasih tahu. Prinsip pendidikan anak itu adalah takwa dan tawakal. Dua itu. Prinsipnya itu. Ya, hati-hati. Pegang betul itu. Jadi bukan hasil nanti yang teteh-teteh lihat, tapi takwa dan ketawakalan teteh ke Allah. Cuman dua itu teh prinsipnya. Jadi setelah teteh tadi mendidik, ya menanamkan akidahnya, misalkan atau apapun ini, teteh tinggal tawakal ke Allah. Ya Allah, aku serahkan. Ya, kalau di Instagram seringnya, ya Allah, aku serahkan hidupmu. Nah, itu teh. Kebayang ya? Nah, ini juga begitu. Aku serahkan hasil dari apa yang aku upayakan atas dasar kemampuan yang engkau titipkan kepadaku. Gitu. Mangga ya Allah, nyerahkan apapun yang engkau tanamkan kepada anakku. Mudah-mudahan mendatangkan keridhaan. Cukup minta doa, ngedoa ke Allah. Terakhirnya itu kita tuh cukup di situ. Doa, ya, jangan di sini di hasil, jangan. Ya, cukuplah diproses lalu bertawakalah kepada Allah. Ya, semoga kita menjadi ibu-ibu yang mencetak generasi-generasi yang terbaik di zaman ini, teh. Saya berdoanya begitu. Karena tadi kita itu mesin pencetak generasi ya, gitu. Tidak akan ada generasi terbaik dari seorang ibu yang biasa-biasa saja. Jadilah ibu yang terbaik untuk mereka. Jadilah sosok ibu yang contoh tauladan yang mereka tidak akan pernah mencari sosok yang lain kecuali ibu. Sampai titik seperti itu teh. Ya, coba teh. Dia butuh apa dia ke ibunya. Dia butuh curhat dia ke ibunya. Dia butuh apapun dia akan cari ibunya. Jadilah sosok ibu seperti itu. Jangan sampai dia enggan untuk bercerita dengan teteh karena tadi sakit hatinya dia gitu ya, sakit hatinya dia atas bentakannya teteh, atas marahnya teteh, atas kekecewaannya teteh gitu kan ya. Yang mungkin itu landasannya adalah luka-luka teteh yang padahal anak itu tidak tahu apa-apa. Mereka tidak tahu masalah teteh yang dulu seperti apa. Tapi mereka jadi bulan-bulanan teteh gitu. Hati-hati ya, itu akan terekam ya. Mudah-mudahan hari ini banyak hal yang bisa merubah cara pandang kita terhadap mendidik anak. Ya, itu dulu. Karena kalau kisah mah, insya Allah saya akan bahas di minggu-minggu berikutnya. Yang pasti cara pandang teteh terhadap diri teteh, terhadap anak, terhadap Allah, itu betul dulu. Ya, mulai rendah dirinya teteh hilangkan. Merasa tidak mampunya teteh hilangkan mulai detik ini. Karena Allah yang mampuin teteh mah. Bukan diri teteh sendiri. Ya, hati-hati. Jangan bersandar ke kemampuan diri. Kalau teteh bersandar ke kemampuan diri, teteh akan lupa kepada Allah. Bersandarlah kepada Allah. Gitu. Cara pandang kepada anak tadi. Ya, hati-hati. Ini generasi berikutnya. Jangan teteh tinggalkan kelemahan-kelemahan generasi teteh. Ya, secara akidah, syariat, akhlaknya. Gitu kan, ketika teteh wafat. Karena teteh akan dimintai pertanggungjawaban. Begitu. Ya, bukan hasil ya saya bilang pertanggungjawaban, tapi ikhtiarnya teteh, caranya teteh, prosesnya teteh. Begitu. Ya, kalau sudah maksimal, sudah Nabi Nuh pun tidak bisa apa-apa. Sudah maksimal mendidik anaknya, sudah maksimal mendakwahi anaknya, tapi anaknya tetap kekeh, nggak mau ikut, ya kan? Tidak akan dimintai pertanggungjawabannya. Bahkan kata Allah apa? Wahai Nabi Nuh, keluargamu itu yang ada di dalam bahteramu. Kebayang gak teh? Ya, ini harus difahami. Jadi keluarga yang dimaksud oleh Allah adalah yang keluarga satu tali akidah dengan Nabi. Karena tali nasab itu akan putus di yaumil akhir. Jadikan teteh itu bertali akidah dengan keluarga teteh. Anak, suami, ibu, ayah, mertua, semua. Jadikan satu tali akidah yang kokoh. Ya, dimana hidupnya teteh itu terus bergantung kepada Allah. Begitu teh, Masya Allah ya. Lewat 14 menit teh. Duh, punten, harusnya sampai jam 10. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan lebih kurangnya itu mah mohon dimaafkan.
banyak kurangnya pasti ya. Kekurangannya itu datangnya dari saya, kelemahan saya, salahnya itu dari lisan saya ya, tapi kebenaran yang hak, pemahamannya teteh itu datangnya dari Allah, bukan dari saya. Ya, semua sumbernya kebenaran itu dari Allah. Saya mah cuma menyampaikan apa yang mungkin menjadi pemahaman-pemahaman yang selama ini saya pelajari. Begitu, teteh-teteh ya. Sini ada Teh Titis, Teh Uli, Teh Misel, Teh Diana, Teh Nurul, Teh Indah, Teh Nur Hikmah, ya. Terus ada Teh Indah, Teh Fani, Teh Aza, Teh Santi. Masya Allah, jazakumullah khairan kasiron, ya. Mudah-mudahan mudah-mudahan waktu yang 1 jam lebih 15 ini menjadikan ibadah-ibadah tambahan teteh di bulan Ramadan ini. Yang dimana bulan Ramadan adalah bulan pelipat gandaan pahala. Bulan ini tadi saya bilang bulan sel, apa sih, ampunan. Ya, bulan sel. Ya, saya bilang bulan diskon ampunan. Jadi perbanyaklah ilmu-ilmu di sini. Ilmu diri teteh untuk menghadapi 11 bulan berikutnya. Insya Allah ya, ini saya pamit teh ya. 10-16 ya, mudah-mudahan teteh-teteh diberkahi terus oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Minggu depan insya Allah ketemu dengan saya lagi. Saya akan bahas tentang sejarahnya. Mungkin kita akan sharing tentang kisah-kisahnya gitu kan ya. Boleh nanti sampaikan ke Misel atau kepada tim Lentera mau kisah siapa atau mau bahasan apa, sampaikan saja. Nanti insya Allah saya bahas teh. Begitu, saya tutup saja majelis ilmunya. Mudah-mudahan malaikat pun ikut meramaikan majelis kita hari ini ya, dan memberikan doa pengampunan kepada kita ya. Insya Allah teh saya tutup saja singkat dengan hamdalah, istighfar dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirobbilalamin. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, turun semuanya. Bismillah teteh. Iya, oke. Ya, enggak. Dadah, siapa itu? Ya, saya izin pamit teh, izin lift ya, soalnya ditunggu lagi. Ya, Oh teh, ya alhamdulillah. Jazakillah teh. ya, teh.